Apa perasaan Bunda ketika suami melarang untuk bekerja gitu? Yang penting kita mesti ikhlas ya. Apapun yang ya itu kan suami ininya kita ya, imamnya kita. Jadi begitu berani kawin, mesti berani semua ditanggung. Apa kata suami kita mesti nurut. Begitu suami bilang nggak bekerja, kita mesti ikhlas. Tapi kita mesti aktif. Mentang-mentang disuruh ngurusin anak aja gitu, enggak dong. Kita bisa cari uang dari dalam rumah, kita bisa kegiatan apapun dari dalam rumah. Jadi kita jangan mengharapkan selalu yang glamor gitu. Apa yang kita dapat itu, kalau kurang cukup cari deh usaha. Bunda dari muda loh, ada ini kerjain ini, ada ini kerjain, segala macam. Udah pengalaman Bunda, dagang apa juga udah. Kenangan dari kecil sampai sekarang yang nggak bisa dilupakan sama Bibi, sama Mas Tua, sama kakaknya apa Bunda yang paling lucu deh sampai sekarang nggak bisa hilang? Ya kenangan apa ya Mas? Pokoknya Bunda tuh yang sekeluarga Bu, karena pertanyaannya sekeluarga Mas Tua juga. Mendidik itu secara demokrasi ya. Jadi kita jangan terlalu menuntut harus dari orang tua gitu. Jadi kita bebaskan aja, tapi kayak kita menanam ini loh, pohon yang merambat ya. Liatin aja dia merambat. Nanti kalau dia udah mulai itu kan, mulai liwat dari rambatannya kan, kita gunting, kita potong, kita rapiin lagi. Gitu jadinya kalau Bunda. Iya sih, jadi demokrasi di atas meja makan gitu. Jadi kita selalu bapak Bunda juga harus paling tidak satu hari itu kita satu kali makan di satu meja makan sama-sama. Jadi di situ tuh pemikiran, mimpi, ilmu, sharing itu ketemu di meja makan ini. Jadi hal-hal baru atau curahan hati yang keluar di meja makan. Oke, tepuk tangan buat Bibi. Saya ingin menanyakan bagaimana mengatasi ketika Bunda melihat slang, dia pertama eksis. Ketika hampir terbuka, saya mikir hanya sering akan bubar ketika terpecahnya dengan Pai, Indra. Saya pikir tinggal Bim dan Kakak. Saat itu saya pikir akan hancur, tapi saya yakin di situ berperannya Bunda ketika memotivasi Bim dan Kakak sampai sekarang tetap eksis. Bagaimana cara Bunda mengatasi masalah itu hingga kini Bim dan Kakak tetap eksis dalam menjalani hidupnya? Pada tahun 95 bubar itu, terus Bunda baru lihat aja dulu, ngeliat dari jauh, lihat satu nih udah keluar si personil, satu keluar nih manajemen. Abis deh tuh kosong, Pulau Biru kosong betul-betul. Saya lihat Bim ini nggak bisa kalau nggak saya sendiri kayaknya yang turun tangan. Jadi saya ngurusin merchandise-nya, saya ngurusin lainnya, adiknya ngurusin cari jobnya. Tapi di job kan belum dapat, orang cuma tinggal berdua. Kebetulan yang paling setia itu Ivan masuk bantu. 96 itu masuk lagi ini Renol. Tapi memang bekas yang nongkrong di Potlot juga, itu setia lah. Terus Bibi mulailah ini
mulai terbuka pikirannya setelah dibantu sama dua anak ini. Jadi dia lagu itu album Lagi Sedih. Nah, terus Bunda punya pikirin lagi, kayaknya nih kita mesti bikin acara nih di Potlot. Jadi ada 15.30 kita kasih nama. 15.30 tuh tiap jam sekian, tiap hari Sabtu dan hari Rebo tuh selain akustikan di depan gitu, kita bikin panggung-panggungan ele-elean lah di depan situ setiap Sabtu dan Rebo. Akhirnya lama-lama banyak nih itu apa namanya penggemar, ternyata masih banyak gitu, masih banyak penggemarnya selain itu. Mulai lagi dah maju, mulai akhirnya kedengaran sama ini sama Star Mile waktu itu. Dia terus ngajak, Pun mau nggak Star Mile mau ngajak nih 10 kota katanya. Mau, boleh gitu. Akhirnya kontrak kita jadi jalan. Nah, buat Bim, aku ingin tanya nih Bim. Di masa itu Bim, kalau boleh jujur Bim, kamu kan bagian sejarah Bim. Jadi kamu nih menikmati hal-hal yang lalu. Tapi kan kamu juga tangan dong buat nggak kayak gitu. Kalau boleh jujur, band itu pecah karena apa? Karena maaf nih, ada perceraian dalam rumah tangga. Bubar kalau ada satu kapal tapi kaptennya banyak, itu kapal tidak akan berjalan kemana-mana, malah mungkin bisa nubruk karang. Jadi mau nggak mau kalau kita punya kapal harus ada satu kapten atau satu wakil gitu, akhirnya yang bisa jalan bersama. Kesibukan gitu. Dan saat itu 93-94 itu memang lagi dahsyat banget, masuk benda yang menghancurkan yang bernama Putau itu, dan itu makin memperberat situasi. Terus ya untungnya ada Bunda sih, kalau enggak mungkin hari ini gue udah di dalam tanah. Yang memutuskan, oke, aku ngeband Iya. ke sekolah. Dari mulai SMA tuh udah otak tuh udah band mulu sama, jadi kayak lagi ujian mau lulus SMA aja kertas kosong gue tuh gue gambar panggung gitu. Padahal itu ujian matematika gitu. Jadi memang udah, dan begitu lulus memang udah gue planning, walaupun belum ngomong ke Bunda, udah gue planning gue nggak mau masuk Trisakti soalnya mahal. Kenapa? Sayang, karena gue yakin gue nggak bakal selesai gitu. Jadi gue cari Budi Luhur ini yang lumayan murah gitu, karena kalau satu saat gue tinggalin beban gue ke orang tua yang udah biayain nggak terlalu mahal lah istilahnya. Grup band Slank gitu ya, wah itu udah grup band yang besar deh. Ketika ada suatu konser, Slank nggak manggung di situ, tapi penontonnya dia megang bendera Slank. Bukan itu aja, bahkan kalau ada suatu pertandingan sepak bola, siapapun yang main, kadang ada bendera Slank di situ. Wah itu saya kagum banget di situ. Tapi pertanyaannya bukan di situ. Yang ingin saya tanyakan, itu cuma intermezzo aja. Yang ingin saya tanyakan, waktu itu, Slank kan pernah terjerumus gitu kan ke lubang hitam gitulah. Terus apa sih yang Bunda lakukan pada saat itu sehingga dia tidak melakukan itu lagi gitu? Tunggu bendera dulu ya. Iya, oke. Apapun acaranya, benderanya Slank. Jadi bukan teh botol aja. Bunda, kita ngomong apa Bunda? Dia disponsori oleh teh botol itu. Akhirnya terus masuk ke manajemen Slank, tapi kita tidak bisa ngomong apa-apa sama mereka, cuman ikut aja. Ikut, pokoknya terjun mengikuti dia. Tur dekat gitu, dekat tur kemana ikut betul itu. Nah alhamdulillah pada waktu penggantian personel 97 masuk Ridho sama Abdi, dan mereka dua ini nggak pakai. Nah jadi ya itu, ini metode ngarang aja, otodidak, bukannya dari kedokteran gitu. Nah jadi yang sehat. Udah setiap kali kita tur